Halo, nama saya Sylvia Monica Putri. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kemandulan pada pria dan wanita. Kemandulan itu sendiri adalah proses gagalnya sel telur bertemu dengan sel sperma atau tidak terjadinya pembuahan. Jangan sedih dulu kalau baru awal menikah belum langsung mendapatkan anak, itu belum tentu sebab kemandulan. Biasanya kemandulan itu apabila kamu sudah melakukan hubungan seksual secara berturut-turut kurang lebih dari 12 bulan. Apabila kamu mengalami kegagalan pembuahan, itu baru disebut kemandulan. Ciri secara fisik sih untuk kemandulan tidak dapat dilihat begitu saja. Tapi biasanya kalau dari ciri-ciri seksual itu bisa dilihat, misalnya tumbuh rambut kemaluan pada laki-laki itu botak atau tipis atau cenderung tidak ada, itu disebabkan karena gangguan hormonal. Kemudian bisa juga gangguan pada testis atau gojakan. Gojakan hanya satu atau tidak ada atau tidak normal dari sejak lahir. Atau terjadi juga pembengkakan atau kemerahan gojakan atau gojakan terlihat lebih kecil dari pria umumnya. Kemudian pada pria obesitas atau kegemukan, pria perokok, hidup yang kurang teratur seperti makan yang bebas atau olahraga tidak secara rutin, kemudian keturunan, riwayat keluarga, kemudian penyakit pada sperma atau yang paling sering itu karena trauma atau misalnya kecelakaan yang terjadi di sekitar kemaluan. Apa saja sih yang menyebabkan kemandulan pada pria? Yang pertama itu gangguan pada testis. Karena adanya infeksi testis, misalnya terpelihara testis, itu bisa menyebabkan kemandulan pada pria. Testis itu adalah tempat pembentukan sperma. Apabila tempat pembentukan sperma itu sudah tidak baik, maka tidak dapat menghasilkan sperma yang baik juga. Biasanya yang paling berpengaruh pada profesi tubuh itu adalah kualitas dari sperma. Sperma itu kita cari yang tepat sampai ke yang telur atau memiliki kualitas yang baik. Kadang-kadang itu berpengaruh pada obesitas yang mengakibatkan gerakan sperma menjadi lebih lambat atau kemudian bentuk sperma yang tidak sempurna atau hanya kepala saja atau hanya ekor. Itu tidak bisa terjadi pembuahan. Apa saja sih ciri-ciri dari kemandulan pada wanita? Biasanya yang pertama pada wanita ini adalah memiliki siklus menstruasi yang kurang teratur. Jadi biasanya dalam 3 bulan atau setahun itu kadang menstruasinya agak terlalu lama. Kan biasanya 5-7 hari gitu kan. Ini 10 hari sampai 15 hari. Kemudian siklus menstruasi yang satu kali menstruasi itu perdarahannya banyak hingga beberapa kali ganti pembalut. Kemudian timbulnya perdarahan di sela atau di jenjang antara siklus menstruasi yang satu dengan siklus menstruasi lainnya, atau perdarahan di luar siklus menstruasi. Ini kalau terjadi perdarahan seperti ini bisa jadi penyebab penyakit lainnya seperti myom dan cancer yang menjadi penyebab kemandulan. Terus pada fisiknya, pada organ kemaluan itu biasanya rambut kemaluan itu cenderung botak atau tipis, atau wanita dengan memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Kemudian pada wanita sering bekerja atau keletihan, kecapean bekerja, itu menyebabkan penurunan kualitas sel telur. Apa yang menyebabkan kemandulan pada wanita? Yang paling sering itu hormonal. Dari siklus menstruasi sih kita lihat atau mungkin bisa kita perbaiki. Kalau kita bisa lihat itu dari siklus di luar normal itu, maka segera berikan atau minta konsultasi kepada dokter obgyn atau dokter. Biasanya kita berikan terapi hormonal atau obat-obatan hormonal untuk memperbaiki kalau masih bisa diperbaiki. Kemudian kita bisa lakukan perencanaan untuk melakukan sistem pembuahan dengan sel telur dengan sel sperma. Jadi nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter obgyn. Salah satu penyebab kemandulan itu juga disebabkan oleh penyakit di rahim, seperti endometriosis atau penyakit rahim. Ini adalah seperti rahim di luar rahim. Jadi bisa pembuahan itu terjadi di mana saja. Salah satunya karena endometriosis ini. Yang lain bisa terjadi pada tuba palpi. Jadi pembuahan terjadi pada saluran pada saat menuju ke rahim. Nah, itu juga bisa terjadi pembuahan atau kehamilan ektopi atau di luar rahim. Hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan pembentukan janin. Apa yang harus dilakukan kalau mengalami gejala-gejala kemandulan? Apabila sudah ada beberapa gejala kemandulan, tentu saja kita kalau wanita kita datang ke dokter obgyn. Kita melihat apakah
juga datang ke dokter spesialis infertilisasi. Jadi melihat apakah yang bisa dilakukan selanjutnya. Untuk pemeriksaan apabila benar-benar terjadi kemandulan, bisa dilakukan beberapa pemeriksaan untuk mempermudah seperti program bayi tabung. Jadi seperti yang kita ketahui dulu ya, mandul itu bukan berarti kita tidak bisa hamil. Apalagi pada wanita yang kadang-kadang sedih karena tidak hamil atau kemandulan. Itu bisa terjadi karena tidak bertumbuhnya sel telur dan sel sperma. Jadi misalnya sel telur sudah siap, tapi sel sperma yang dikeluarkan laki-laki itu tidak sampai pada sel telur. Jadi itu bisa menjadi penyebab kemandulan. Jadi bukan berarti laki-laki itu tidak bisa mengeluarkan sel sperma. Nah, kemudian sama juga saat spermanya sudah datang. Ternyata masa ovulasinya atau masa pengeluaran sel telur dari wanita itu belum saatnya. Nah, itu juga menjadi penyebab tidak terjadinya pembuahan. Kita harus berkonsultasi kepada dokter apabila memang sudah dalam 1 tahun atau sudah lebih dari bertahun-tahun telah dicoba namun tidak ada pembuahan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf pada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe